Gadis yang bertualang ke dunia Beastman mengalami banyak kesulitan. Dia baru saja berhasil kembali ke dunianya, namun tiba-tiba ditarik paksa kembali oleh sistem. Naga sombong yang angkuh, Phoenix yang terlahir kembali, manusia ikan yang murka, kilin yang kelam, dan ular tank yang dingin. Para suami Beastman yang telah berhasil dia taklukkan, ternyata telah naik 10 level secara gila-gilaan setelah kepergiannya. Sial, kali ini dia tidak bisa lari kemana-mana. Tengah malam, Ye Qingli mengambil ponselnya dan masuk ke sebuah game alur cerita dunia Beastman. Pria-pria tampan dengan telinga hewan yang eksotis langsung memenuhi layarnya. Total ada 7 pria tampan. Saat berikutnya, sistem memberikan pemberitahuan, silakan konfirmasi identitas Anda. Identitas yang Anda pilih akan memengaruhi alur cerita yang berbeda. Di antara tumpukan Beastman imut yang memusingkan, seekor rubah kecil seputih salju dengan mata jernih berhasil merebut hati Ye Qingli. Dia tanpa ragu menekan tombol konfirmasi. Saat bar progress game dimuat dengan lambat, dia bangkit untuk mengambil segelas air. Tiba-tiba, pandangannya menjadi gelap, dan terdengar suara mekanis yang agak tersendat di telinganya. Pengikatan berhasil. Ketika dia sadar kembali, Ye Qingli menemukan dirinya berada di dalam kurungan besi yang terus bergetar. Beberapa pria dengan telinga hewan sedang memanggul kurungan itu dan berjalan. Rasa kantuknya langsung hilang. Dengan bingung, dia mengamati sekeliling dan menemukan bahwa selain dirinya, ada beberapa gadis cantik lain dengan telinga hewan yang berbeda di dalam kurungan itu. Mereka semua menangis terseduh-seduh. Ini jelas bukan pemandangan yang seharusnya ada di abad 21. Jadi, dia bertransmigrasi. Pada saat yang sama, sebuah suara halus terdengar di benaknya. Halo, tuan rumah. Saya Sistem 01. Anda sekarang berada di dunia game. Dengan sangat menyesal saya beritahukan bahwa tubuh asli Anda di dunia nyata tiba-tiba terserang penyakit mematikan dan sekarang telah meninggal. Tetapi, selama Anda bisa menyelesaikan alur cerita game dan berhasil menaklukkan target pria, kami bisa membantu Anda menciptakan kembali tubuh yang sehat. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, sejumlah besar informasi membanjiri otaknya. Identitasnya saat ini adalah putri kecil dari suku rubah salju ekor 9. 3 hari yang lalu, setelah dewasa, dia diam-diam menyelinap keluar untuk bermain, tetapi akhirnya ditangkap oleh pedagang keliling. Rombongan pedagang itu bergerak ke selatan. Bagi seorang betina tanpa kemampuan khusus, melarikan diri adalah hal yang mustahil. Lebih buruk lagi, dia akan segera dikirim ke balai lelang Beastman papan atas. Jika dia terjual, dia akan menjadi alat pemuas kebutuhan para pejantan. Semakin Ye Qingli mendengarkan, dia semakin terkejut. Sekarang aku hanya bisa pasrah. Lalu, bagaimana caraku menyelesaikan misi? Tenang, tuan rumah, alur cerita sudah dimulai. Saat pelelangan, target misi pertama Anda akan muncul. Sekarang, kami berikan Anda paket hadiah pemula, ruang tanam 100 meter kubik, bisa untuk menyimpan barang dan menanam. 1 kali kesempatan membentuk ulang penampilan, agar kecantikan tuan rumah bisa mengalahkan semua orang. Selain itu, silakan tuan rumah mengambil undian kemampuan. Kemampuan yang Anda dapatkan akan menjadi pelindung penting Anda nantinya. Begitu suara itu selesai, seluruh tubuh Ye Qingli langsung memancarkan cahaya putih samar. Luka-lukanya sembuh dengan cepat, dan seluruh tubuhnya terasa segar kembali. Selanjutnya, dia menekan tombol undian. Berbagai cahaya berkelebat di depannya, membuat hatinya berdebar-debar. Akhirnya, dia melihat cahaya hijau terang bercampur dengan cahaya seputih salju. Selamat, tuan rumah. Anda mendapatkan kemampuan langka, elemen ganda es dan kayu, yang 1:10.000. Kemampuan serangan atribut es, tusukan es tingkat 1, dapat melindungi keselamatan tuan rumah. Kemampuan atribut kayu, pertumbuhan cepat tingkat 1, dapat membuat benih apapun tumbuh cepat. Dikombinasikan dengan ruang tanam, bisa digunakan untuk mengisi perut.
Setiap kenaikan level di masa depan, Anda akan mendapatkan 2 keterampilan tambahan. Mendengar itu, perutnya terasa benar-benar lapar. Ye Qingli menyentuh perutnya, mengambil biji buah di kakinya. Dengan aliran energi atribut kayu, biji itu secara ajaib menumbuhkan 1 buah. Ye Qingli terkejut, lalu memakan buah itu dalam 1 gigitan. Rasanya renyah dan manis. Dia dengan gembira terus menggunakan kemampuannya untuk menumbuhkan buah lagi. Namun, sebelum buah ketiga berhasil tumbuh, sebuah peringatan muncul di benaknya, peringatan. Peringatan, cadangan energi hampir habis. Tuan rumah akan segera pingsan. Ye Qingli terkejut, hanya untuk 2 buah saja sudah menghabiskan seluruh energiku. Aku benar-benar lemah. Pandangannya mulai kabur, dan kesadarannya menghilang seketika. Saat dia membuka mata lagi, rombongan pedagang yang membawanya sudah tiba di tempat pelelangan. Tuan Jing, ini adalah para betina yang akan dilelang kali ini. Ye Qingli diam-diam mengangkat kepalanya. Ekor ular berwarna hijau besar memasuki pandangannya, diikuti oleh sepasang mata hijau yang tajam dan berbahaya menatap ke arahnya. Dia begitu takut hingga buru-buru menundukkan kepala. Itu adalah manusia ular. Ekor ular, itu terlalu menakutkan. Tapi wajah itu, harus diakui, sangat tampan. Sesaat kemudian, suara sistem berbunyi. Target penaklukan nomor 1, Teng. Nama samaran, Jingxi. Balai lelang Jingxi adalah ciptaannya. Dia adalah Beastman tingkat 7 dari suku ular Teng. Suku ini termasuk salah satu dari 4 suku teratas. Teng adalah Steve Jobs di benua Beastman, sangat fokus pada karir. Tingkat kesulitan penaklukan, 5 bintang. Misi tuan rumah, tingkatkan kesukaannya hingga penuh, atau berhasil menandatangani kontrak pasangan dengannya. Selain itu, Anda harus meyakinkannya untuk berhenti melelang betina demi keuntungan. Ye Qingli tertegun. Ini sama saja menyuruhnya menaklukkan seorang pedagang manusia, kan? Dan targetnya adalah perempuan. Belum selesai dia mencerna informasi tadi, suara dingin terdengar di telinganya, angkat kepalamu, biarkan aku melihat. Mungkin merasa gerakannya terlalu lambat, sebuah tangan dengan buku-buku jari yang tegas terulur dan mencengkeram dagunya. Lihat aku. Ye Qingli sedikit mengangkat matanya dan bertatapan dengannya. Pria itu memiliki mata hijau tua yang dalam. Sesaat kemudian, bibir tipisnya terangkat. Mata ini, sangat indah. Tingkat kesukaan Teng bertambah 1. Ye Qingli merasa senang. Tapi kemudian terdengar lagi, tingkat kesukaan Teng berkurang 5. Kenapa secepat ini? Teng lalu menyingkirkan rambut lembut Ye Qingli yang menjuntai, memperlihatkan tulang selangkanya yang halus. Alis Teng berkerut. Seekor Beastman cacat, tidak ada tanda tingkat kesuburan. Tingkat kesukaan Teng berkurang 6. Total tingkat kesukaan saat ini, minus 10. Ye Qingli panik. Apa itu tanda tingkat kesuburan? Kenapa tingkat kesukaannya anjlok begitu cepat? Sistem menjelaskan, tanda tingkat kesuburan adalah pola yang muncul di tulang selangka betina setelah mereka dewasa dan melalui ritual kebangkitan. Karena tuan rumah baru saja membangkitkan kemampuan, tanda itu tersembunyi. Tanda itu akan muncul kembali setelah Anda menjalani ritual kebangkitan sekali lagi. Di sisi lain, wajah Teng dipenuhi niat membunuh. Apa kau tidak tahu aturan balai lelang Jingxi yang tidak pernah menerima Beastman cacat? Dia menoleh ke arah pedagang keliling. Kualitas yang kalian kirim semakin lama semakin buruk. Pedagang keliling itu membungkuk dan tersenyum, tetapi di tempat yang tidak dilihat Teng, matanya menatap tajam ke arah Ye Qingli. Ye Qingli sebenarnya tidak ingin cari masalah, tetapi sistem mengingatkannya, jika melewatkan alur cerita Teng Si ini, Anda tidak akan bisa melanjutkan cerita utama dan akan langsung dianggap gagal dalam permainan. Anda tidak akan bisa kembali ke dunia nyata. Ye Qingli menggertakkan giginya. Dia berbalik ke arah Teng Si yang mulai pergi. Tunggu, aku tidak punya tanda tingkat kesuburan karena aku baru saja membangkitkan kemampuanku.
Selama aku menjalani ritual kebangkitan, sekali lagi, tanda itu akan muncul. Langkah Teng terhenti. Dia berbalik menatapnya dengan tatapan tajam. Dia memang tahu tentang situasi semacam ini, tetapi kemungkinannya sangat rendah. Kemampuan apa yang kau bangkitkan? Apa kau tahu harga apa yang harus kau bayar jika membohongiku? Aku tidak bohong. Ye Qingli mengambil biji buah di tanah dan menyalurkan energi pertumbuhannya. Tak lama kemudian, buah segar muncul. Mata Teng berkilat. Baik, betina ini aku ambil. Dia kemudian memerintahkan seorang pria di belakangnya, bawa dia ke pendeta untuk menguji levelnya. Karena benua Bismen sangat menghormati pendeta, Ye Qingli diatur untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Di tengah kabut uap putih, seorang wanita cantik dengan tubuh ramping berjalan keluar. Dia bernama Yun Lu, dari suku Rusa Awan. Dia memimpin Ye Qingli untuk mandi dan berganti pakaian. Ye Qingli dengan cepat melepas pakaiannya yang sudah compang camping dan masuk ke dalam mata air hangat. Di bawah perawatan Yun Lu, dia kembali segar dan bersih. Yun Lu menatap wajah Ye Qingli dengan terpesona. Nona, suku rubah salju ekor 9. Rumor itu benar-benar tidak berlebihan. Kamu secantik yang dikabarkan. Kalau kamu memakai gaun merah itu, kamu pasti akan terlihat lebih menakjubkan. Ye Qingli ragu, apa aku secantik itu? Yun Lu dengan wajah memerah memberikan sebuah cermin. Di cermin, terlihat seorang gadis dengan rambut putih panjang, telinga rubah putih yang lembut, dan sepasang mata biru memesona yang menggoda. Benar-benar kecantikan yang luar biasa. Mandi sudah selesai. Silakan Nona ikuti pria di luar. Ye Qingli tersadar dan berjalan keluar. Nona, tolong ulurkan tanganmu. Ini adalah aturan di sini. Pria yang menunggu di luar, saat melihat kecantikannya, tampak sedikit salah tingkah. Dia mengeluarkan sepasang borgol perak dari pinggangnya. Borgol ini dapat membatasi pergerakan Bismen dan menekan penggunaan kemampuan. Ye Qingli mengikutinya berkeliling balai lelang, dan akhirnya tiba di depan pintu pendeta tinggi. Ada apa? Seng Yun melirik Ye Qingli. Betina ini baru saja membangkitkan kemampuannya. Tanda tingkat kesuburannya tersembunyi. Dia membutuhkan pendeta tinggi untuk melakukan ritual kebangkitan sekali lagi. Ikut aku, Seng Yun memberi isyarat agar Ye Qingli mengikutinya. Jauh di dalam ruangan, ada sebuah piringan bundar besar. Saat Seng Yun mengoperasikannya, bagian tengahnya memancarkan cahaya ungu misterius. Sekarang, letakkan tanganmu di atasnya. Begitu tangan Ye Qingli menyentuh piringan itu, cahaya ungu langsung berubah menjadi biru, lalu perlahan menjadi hijau. Tingkat kesuburan betina diurutkan dari tertinggi ke terendah, merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Semakin tinggi tingkatnya, bakatnya semakin baik, dan semakin banyak manfaat bagi pejantan yang terikat dengannya. Betina tingkat merah disebut betina suci. Pejantan yang terikat kontrak dengan betina suci bisa langsung naik satu level kultivasi. Namun, jumlah betina suci di benua Bismen sangat langka. Saat cahaya berubah, Ye Qingli merasa cemas. Tiba-tiba, piringan bundar itu memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Wajah pendeta Seng Yun menunjukkan keterkejutan. Ternyata, seorang betina suci. Bahkan sistem yang biasanya tenang pun ikut terkejut. Setelah membawa begitu banyak tuan rumah, ini adalah pertama kalinya ada yang langsung mengaktifkan identitas betina suci di awal permainan. Ye Qingli hanya merasakan sengatan di tulang selangkanya. Sekuntum mawar merah cerah yang indah muncul di sana. Pendeta menatap mawar yang memesona itu dan bergumam, sepertinya Jingxi kali ini akan untung besar. Perlakuan terhadap Ye Qingli langsung meningkat drastis. Borgol perak dilepas. Dia dibawa ke pintu, kamar 99. Pria yang mengantarnya berkata, Tuan Jingxi sedang sibuk. Kamu tunggu di sini sebentar. Nanti aku akan membawa Tuan Jingxi menemuimu. Saat pintu kamar 99 terbuka,
terdengar suara tangisan dari dalam. Di dalamnya, penuh dengan betina-betina cantik yang ketakutan. Mereka adalah betina yang akan dilelang. Pria itu mendorong Ye Qingli masuk. Di dekatnya ada seorang betina bertelinga kucing yang sedang memejamkan mata. Setelah menghitung jumlah orang, pria itu bergegas pergi. Begitu pintu kamar 99 tertutup, betina bertelinga kucing di sebelah Ye Qingli tiba-tiba membuka matanya. Dia dengan hati-hati mengukur jarak jeruji besi, lalu perlahan-lahan menjulurkan kepalanya keluar. Ye Qingli terkejut. Orang bilang kucing itu terbuat dari cairan, ternyata benar. Celah sempit seperti itu bisa dia lewati. Wanita itu sepertinya merasakan tatapan Ye Qingli. Dia memberinya tatapan peringatan, lalu perlahan berjalan menuju pintu besar. Suara sistem berbunyi, memicu misi sampingan, bantu bismen kucing melarikan diri. Misi selesai, mendapatkan 500 poin dan kemampuan naik 1 level. Jika gagal, akan menerima hukuman acak. Petunjuk misi, tuan rumah dapat mencoba menggunakan es untuk membentuk kunci dan membuka gembok. Ye Qingli berpikir sejenak, lalu memadatkan sebatang es runcing tipis dan panjang. Setelah beberapa kali mencoba pada gembok, akhirnya terdengar bunyi, klik, gembok terbuka. Dia diam-diam menyelinap ke pintu, melihat bismen kucing yang tadi kabur sedang mencoba membuka pintu dengan kawat, tapi tidak berhasil. Biar aku coba. Begitu dia berbicara, bismen kucing itu melompat setinggi 3 meter dan menatapnya dengan waspada. Ye Qingli tertegun sejenak. Setelah memastikan tidak ada niat buruk, dia melanjutkan berjalan ke pintu. Dia memadatkan beberapa kunci es sekaligus. Tepat saat energinya hampir habis, pintu berhasil terbuka. Saat mereka baru saja merasa lega, terdengar suara langkah kaki dari luar. Keduanya waspada dan berdiri di kedua sisi pintu. 2 pria kurus masuk. Bismen kucing itu langsung melompat, mendarat di bahu salah satu pejantan, dan dengan sekali gerakan, mematahkan lehernya. Cepat, lakukan sesuatu. Melihat pejantan lainnya menyerang Ye Qingli, bismen kucing itu mengingatkan. Ye Qingli, yang baru saja tiba di dunia bismen, bahkan belum pernah melukai orang. Sistem segera mengingatkan dan mengirimkan cara penggunaan kemampuan. Tuan rumah, cepat gunakan jurus pertama, tusukan es. Seketika, dia melambaikan tangannya. Beberapa tusukan es terbentuk dan melesat, menjatuhkan pejantan itu. Adik, hebat juga kamu, puji bismen kucing itu. Dia dengan hati-hati mengintip keluar pintu. Di luar aman, ayo cepat pergi. Wajah Ye Qingli pucat, meskipun serangan tadi kuat, itu menghabiskan separuh energinya. Dia berusaha menguatkan diri dan mengikuti langkah bismen kucing itu. Kakak-kakak, tunggu aku. Seekor bismen kelinci berbulu kuning kurus juga menyelinap keluar dari kandang. Entah bagaimana gemboknya berhasil dia buka. Ye Qingli dan bismen kucing itu saling berpandangan, keduanya menunjukkan keengganan. Misi sampingannya adalah membantu bismen kucing, dia tidak ingin menambah masalah. Dia menggelengkan kepala pada bismen kucing, lalu menarik tangannya dan berlari keluar. Hei, jangan lari, tunggu aku, semakin banyak orang, semakin kuat kita. Teriak bismen kelinci itu, lalu buru-buru menutup mulutnya dan berlari keluar. Ye Qingli menarik bismen kucing itu berlari kencang, baru berhenti di sudut terpencil untuk mengatur napas. Bismen kelinci itu juga mengikuti di belakang. Kalian lari cepat sekali, Kak. Saat ini, bismen kelinci itu sudah terengah-engah, wajahnya memerah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengejar Ye Qingli. Untungnya, dia berhasil menyusul. Setelah memeriksa sekitar, si wanita kucing merasa lega. Dia menoleh ke Ye Qingli dengan ramah. Aku Kiki. Para pedagang itu menangkapku saat aku terluka dan pingsan. Orang-orang gila ini benar-benar mata duitan. Aku pasti akan mencari kesempatan untuk menghukum mereka. Kamu, apa kamu dijual oleh keluargamu? Ye Qingli menggelengkan kepala,
tersenyum sedikit canggung. Namaku Ye Qingli, aku juga ditangkap sepertimu. Belum selesai dia berbicara, bismen kelinci di sampingnya menyela, aku juga. Namaku Rong Ying, senang bertemu dengan kalian, kakak. Setelah tenaganya pulih, Rong Ying buru-buru mencoba akrab, matanya sesekali melirik wajah Ye Qingli dengan rasa iri dan cemburu yang tersembunyi. Aku janji tidak akan merepotkan. Kakak, bawa aku ya. Suaranya memohon, dengan mata merahnya yang indah menatap mereka. Tapi sebelum mereka sempat mendiskusikan langkah selanjutnya, sekelompok pejantan berwajah panik muncul di luar, mencari di setiap sudut. Sepertinya mereka sadar ada betina yang kabur. Ketiganya cemas. Saat itu, pikiran Ye Qingli teringat petunjuk sistem, tuan rumah bisa pergi ke ruang bawah tanah. Ada jalan rahasia di sana. Dia segera menarik ujung baju Kiki. Kiki, ikut aku. Aku tahu ada jalan rahasia. Mengikuti arahan sistem, setelah beberapa kali mencoba, dinding batu yang kokoh terbuka. Meskipun di dalamnya gelap, beberapa langkah ke bawah, terlihat secercah cahaya. Ye Qingli menunjuk ke cahaya putih di depan. Kiki, cahaya di depan itu adalah pintu keluar. Tidak ada penjaga di sana. Sangat aman. Selama dia mengantar Kiki keluar, misi ini akan berhasil. Rong Ying sangat gembira, dia langsung berlari ke dalam gua menuju cahaya putih. Tuan rumah, harap percepat langkah. Teng sudah menyadarinya. Hati Ye Qingli terkejut. Dia menarik Kiki dan berlari lebih cepat. Tepat saat mereka berjarak 30 meter dari pintu keluar, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari pintu keluar. Dinding batu dengan cepat turun, menutupi separuh pintu. Sentuhan di tangan Ye Qingli tiba-tiba berubah. Dia menoleh ke belakang dan kaget, posisi Kiki di sampingnya telah berganti menjadi bismen kelinci, Rong Ying. Rong Ying menjulurkan lidahnya dengan nakal dan berguling keluar dari pintu. Sementara Kiki, terlempar 80 meter ke belakang. Meskipun dia berlari sekuat tenaga, jelas sudah terlambat. Ye Qingli menatap tajam Rong Ying, tidak tahu jurus apa yang baru saja dia gunakan. Pertukaran posisi. Pintu batu hampir tertutup. Di saat genting, Ye Qingli memadatkan dua pilar es untuk menahan pintu batu, sementara tangan lainnya melemparkan sulur, mengikat pinggang Kiki, dan menariknya kuat. Aku kirim kamu keluar. Kiki terbang melesat keluar pintu seperti anak panah. Dengan suara brak yang keras, pintu batu tertutup, debu berterbangan. Ye Qingli terengah-engah. Suara sistem pun terdengar, selamat, tuan rumah, telah menyelesaikan misi sampingan. Hadiah 500 poin, level kemampuan naik ke tingkat 2. Ruang tanam diperluas 2 kali lipat, menambahkan fungsi sumber air dan pemeliharaan. Serta mendapatkan 2 keterampilan baru, perisai es atribut es, pertahanan, tingkat 2, dan penyembuhan, atribut kayu, tingkat 2. Dia baru saja hendak bernapas lega, ketika sosok seorang pria perlahan mendekat. Mata hijaunya terlihat sangat berbahaya dalam kegelapan. Ini pertama kalinya ada betina yang kabur dari balai lelang. Bagaimana kamu bisa menemukan pintu masuk ruang bawah tanah? Sambil berbicara, dia dengan mudah menembus pertahanan Ye Qingli dan mengangkat dagunya. Suara manusia ular yang dingin itu penuh dengan kekejaman. Ye Qingli mengedipkan matanya, berpura-pura polos. Apa yang kamu bicarakan? Kiki yang membawaku ke sini. Toh orangnya sudah kabur, Teng tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Teng merenung, dia mulai curiga pada si wanita kucing. Dia menyingkap rambut Ye Qingli dan melihat tanda merah di tulang selangkanya. Ternyata, benar-benar seorang betina suci. Dia mendengus dingin. Kali ini, karena kamu betina suci, aku lepaskan kamu. Tingkat kesukaan Teng bertambah 30. Total tingkat kesukaan saat ini, minus 20. Kamu jelas bisa kabur, kenapa kamu mempertaruhkan nyawa untuk mengirim wanita kucing itu pergi? Apa kamu tidak ingin pergi? Ye Qingli tertegun sejenak, lalu tersenyum.
Pertama, karena Kiki pernah menyelamatkanku. Teng mengangkat alisnya. Lalu, kedua, karena aku tidak tega meninggalkanmu. Aku ingin menjadi pasanganmu. Apa kamu percaya? Suaranya jernih dan merdu, ditambah dengan pesonanya yang pas, membuat Teng sempat terpesona. Tapi dia segera sadar, memalingkan wajahnya. Tidak mungkin, jangan coba-coba menipuku. Di mataku, kamu hanyalah barang dagangan yang bisa memberiku keuntungan. Aku sarankan kamu buang pikiran-pikiran yang tidak perlu itu. Aku seorang betina suci. Jika terikat denganku, kultivasimu bisa naik 1 tingkat, dan aku bisa membantumu menenangkan energi liarmu. Apa kamu tidak mempertimbangkannya? Teng Si sedikit terkejut. Apa yang dikatakannya memang pilihan terbaik. Hanya saja, dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai betina ini. Karena seorang pejantan hanya bisa terikat dengan 1 betina. Jika dia dikhianati, dia akan menghadapi konsekuensi yang menghancurkan. Memikirkan hal ini, mata Teng langsung dipenuhi niat membunuh. Kamu ingin menggunakan ikatan ini untuk mengancamku. Jangan harap, pelelangan akan segera dimulai. Teng mengangkat Ye Qingli ke bahunya dan bergegas pergi. Kepala Ye Qingli pusing. Sepertinya, mengandalkan peningkatan kesukaan saja tidak akan cukup. Sistem, bagaimana caranya agar aku bisa cepat menandatangani kontrak pasangan? Hehe, Anda perlu mengambil setetes darah dari jantung pejantan dan meminumnya, lalu menggigit leher pejantan, dan terakhir melakukan penyatuan untuk menyelesaikan ikatan. Ye Qingli mengerutkan kening. Tidak mudah, ya, bisa bantu aku menukar obat perangsang, atau semacamnya. Apakah tuan rumah ingin memberinya obat? Ada, bubuk pelemas energi, dan obat perangsang, butuh 200 poin untuk menukarnya. Ye Qingli menggertakkan gigi. Tukar keduanya, toh poin bisa dicari lagi. 2 botol kecil langsung muncul di tangannya. Saat Teng Si lengah, dia menutup mulutnya dan menaburkan bubuk itu ke arahnya, lalu cepat-cepat mundur. Teng secara refleks mundur, tapi terjerat oleh sulur yang dipanggil Ye Qingli. Hanya dalam 2 detik, dia menghirup sebagian besar bubuk obat dan langsung merasa panas. Dia berteriak marah, beraninya kau memberiku obat. Suhu tubuhnya naik drastis, penuh aura membunuh. Saat ini, Teng benar-benar ingin membunuhnya. Tidak hanya niat membunuh, tapi juga kepanikan yang tersembunyi di matanya. Dia khawatir jika dia benar-benar terikat dengan Ye Qingli, semua yang telah dia bangun selama bertahun-tahun akan dimanfaatkan dan dihancurkan olehnya. Bahkan dalam situasi ini, Teng masih mengancam Ye Qingli, jika kamu berani memaksaku terikat, aku pasti akan bertarung mati-matian denganmu. Ye Qingli mengambil salah satu jari Teng, menusuknya hingga berdarah, lalu meminum setetes darahnya. Sudut bibirnya tersenyum menggoda. Nah, langkah pertama ikatan selesai. Kemudian, dia berjalan ke belakang Teng, mengeluarkan sulur untuk mengikat kedua tangannya, lalu tanpa ragu menggigit lehernya. Baiklah, sekarang tinggal langkah terakhir. Sudut bibirnya tersenyum memesona. Saat ini, di mata Teng, dia seperti iblis penggoda yang mematikan namun tak bisa ditolak. Jangan dekat-dekat. Teng ingin bangkit, tapi tidak punya tenaga. Mata hijaunya dipenuhi pembuluh darah merah, seolah pasrah menghadapi kematian. Ye Qingli menatapnya dari atas dengan angkuh. Teng Si tanpa sadar menghindari tatapannya, tidak ada lagi kekejaman di matanya, bahkan ada sedikit rona merah dan berkaca-kaca. Ye Qingli menatapnya sejenak, tapi tidak melanjutkan langkah berikutnya. Sebaliknya, dia mengangkat dagu Teng dengan jarinya. Bagaimana rasanya? Perasaan para betina yang kamu jual itu sama persis seperti perasaanmu sekarang. Bulu mata hijau Teng bergetar. Dia membuka mulutnya ingin membantah, tapi mulutnya langsung dibekap. Tukar penawar obat perangsang. Apa? Penawar, ini kesempatan bagus, tuan rumah. Selama Anda bersatu dengannya, misi Anda akan selesai setengahnya.
Ye Qingli menggelengkan kepala. Dia tahu kesulitan misi ini bukan pada ikatan, tapi bagaimana membuat Teng Si rela membatalkan penjualan betina. Jika dia memaksakan ikatan dan menggunakannya untuk mengancam, Teng hanya akan menyimpan dendam. Begitu ada kesempatan, dia pasti akan membalas, dan akibatnya akan lebih buruk. Tanpa ragu lagi, dia dengan berat hati menghabiskan 100 poin untuk menukar penawar. Ye Qingli meletakkan botol obat ke bibir Teng. Minumlah, ini penawar obat perangsang. Teng berhenti meronta. Dia menatap lurus ke arah Ye Qingli, matanya penuh kebingungan dan curiga. Ye Qingli menghela napas. Aku tidak akan melangkah sejauh itu. Aku tidak akan memaksamu terikat di luar keinginanmu. Aku hanya ingin kamu mengerti bagaimana perasaan para betina yang dilelang itu. Justru karena kamu membelinya dengan harga tinggi, banyak betina jadi terlantar dan hidup dalam penderitaan seumur hidup. Jadi, aku harap kamu bisa memikirkan lagi, apakah melelang betina masih perlu dilanjutkan. Mata Teng meredup, jelas dia mendengarkan kata-kata Ye Qingli. Tapi, sebenarnya aku masih ingin terikat denganmu. Tapi nanti, saat kamu sudah benar-benar menginginkannya, kata Ye Qingli. Dia melepaskan Teng dan berbalik pergi. Sesuai urutan alur cerita, target tuan rumah selanjutnya adalah pewaris kedua suku naga perkasa, Long. Saat Ye Qingli sedang berpikir, tiba-tiba sebuah kekuatan besar menyerangnya dari belakang. Dia terlempar ke tanah. Rasa sakit yang hebat terasa di lehernya, darah menetes. Jing, apa yang kamu lakukan? Ye Qingli meronta sekuat tenaga, mencoba lepas dari mulut ular itu. Tapi taring Jing menusuk lehernya, menyuntikkan racun yang melumpuhkan. Dia merasa kekuatannya terkuras, kemampuannya pun terblokir. Tuan rumah, dia sedang menandatangani kontrak 2 arah denganmu. Sekali berhasil, jika betina melanggar kontrak, dia akan menerima serangan balik yang hebat dan tidak bisa terikat dengan pejantan lain selama 3 tahun. Kontrak ini mengorbankan kemunduran kultivasi si pejantan, jadi ini juga semacam jaminan agar pejantan tidak ditinggalkan. Tapi, selama kalian belum melakukan penyatuan terakhir, kontrak ini belum dianggap berhasil. Pandangan Ye Qingli berangsur-angsur kabur. Ingatan terakhirnya adalah Teng menggendongnya. Teng menatap lehernya yang ramping dan putih, berpikir ingin menggigitnya sekali lagi. Aku tidak bisa menyangkal, kamu sangat lesat dan kata-katamu ada benarnya. Tapi, aku tetap akan menjualmu. Dia sudah sepakat soal harga dengan suku naga perkasa. Dia harus mendapatkan barang yang mereka tawarkan kali ini. Ketika Ye Qingli sadar kembali, sebuah rantai melilit lehernya. Ujung rantai lainnya terhubung ke atap kurungan. Seorang pejantan berjalan ke depannya. Bangun di saat yang tepat, ya. Jangan khawatir, setelah ini giliranmu. Di bawah panggung lelang, dipenuhi oleh para bangsawan. Terutama, 4 baris terdepan diisi oleh bismen yang sangat mencolok. Ye Qingli tertegun. Dia tetap tidak bisa lari dari nasib dilelang. Tapi, sudahlah. Sekalian saja dia melihat target pria keduanya. Tuan rumah, cepat lihat. 4 baris di depan itu adalah perwakilan suku yang menguasai 4 wilayah, suku naga perkasa dari barat, suku Phoenix dari utara, suku Kilin dari timur, dan suku ular Teng dari selatan. Teng sudah sepakat dengan suku naga perkasa. Sekarang ini hanya formalitas. Lagi pula, tingkat kesukaan Teng padamu sudah mencapai 30. Mata Ye Qingli berbinar, naik 30. Luar biasa. Di atas panggung lelang, seorang pria bismen perlahan mendorong kurungan besi. Betina cantik di dalam kurungan perlahan terlihat. Suasana di bawah panggung langsung riuh. Juru lelang berdeham. Ini adalah betina kedua dari terakhir yang dilelang hari ini. Dari ras harimau putih, tingkat kesuburan, oranye, sangat langka. Apa, tingkat oranye? Balai lelang Jingxi memang yang terhebat di benua bismen. Barang langka seperti ini pun ada.
Para penonton di bawah terkejut dan berebut menawar. Harga meroket hingga 80 juta koin Beastman. Juru lelang mengetuk palu. Selamat kepada suku Ling yang berhasil mendapatkannya. Ye Qingli terkejut. Dia tidak menyangka betina tingkat oranye bisa semahal itu. Selanjutnya, tiba gilirannya. Kurungan yang membawanya perlahan didorong ke atas panggung. Suara juru lelang meninggi. Dan barang lelang berikutnya adalah harta karun utama kita kali ini. Seorang betina dari suku rubah salju ekor 9. Saat wajah cantik Ye Qingli terlihat di depan semua orang, napas semua orang tertahan. Mata mereka hampir melotot. Kemudian, saat melihat tanda merah memesona di tulang selangkanya, tangan para perwakilan suku yang memegang papan penawaran gemetar. Betina suci. Ternyata benar-benar betina suci. Beastman yang mendorong Ye Qingli melambaikan tangan, meminta semua tenang. Semua orang tahu betapa berharganya betina suci. Jadi, harga awalnya tentu sedikit lebih tinggi. Harga awal, 50 juta koin Beastman. Ye Qingli tertegun. Ini bukan sedikit lebih tinggi. Ini 10 kali lipat lebih mahal dari harga awal Beastman harimau putih tadi. Tak disangka, penawaran berikutnya semakin gila. Suku naga perkasa, 1 miliar. Suku kilin, 3 miliar. Suku ular tank, 6 miliar. Suku Phoenix, 9 miliar. Tepat saat juru lelang hendak mengetuk palu, suara lantang terdengar dari barisan depan. Suku naga perkasa, 16 miliar. Mendengar harga setinggi langit 16 miliar, juru lelang tertegun sejenak sebelum sadar harus mengetuk palu. 16 miliar, terjual, selamat untuk suku naga perkasa. Kita akan melakukan transaksi di belakang panggung. Ye Qingli didorong kembali ke belakang panggung. Setelah didorong beberapa saat, dia kembali melihat sepasang mata hijau tua itu. Teng menatapnya sekilas, lalu cepat-cepat memalingkan muka. Nanti, orang dari suku naga perkasa akan menjemputmu. Ye Qingli menunduk, bergumam pelan, Tuan Jing si benar-benar kejam. Betinanya sendiri pun dijual ke orang lain. Suaranya pelan, tapi Teng masih mendengarnya dengan jelas. Dia tidak menjelaskan apa-apa, hanya diam-diam melihat rombongan yang datang. Di antara rombongan itu, pria di sebelah kanan tampak sangat menonjol. Dia tinggi besar, dengan mata oranye yang jernih dan cerah. Saat itu, pemberitahuan sistem muncul, ini adalah Long Zhen. Dia adalah Beastman tingkat 7, sifatnya sangat polos. Dia adalah bakat muda terbaik kedua di generasinya di suku naga perkasa, kandidat kedua untuk menjadi kepala suku berikutnya. Status, lajang. Tingkat kesulitan penaklukan, 2,5 bintang. Misi, tingkatkan kesukaan, Long Zhen hingga penuh atau terikat dengannya, sekaligus dapatkan ladang hatinya, dan bantu dia menjadi kepala suku berikutnya. Tetua suku naga perkasa melirik, transaksi sudah selesai. Zener, serahkan barangnya pada Tuan Jingxi. Setelah Teng memeriksa isi kotak dan memastikan tidak ada masalah, tetua suku naga perkasa tersenyum dan berbalik. Zener, kamu bisa menggendong betina suci keluar. Long Zhen mengulurkan tangannya, tetapi Long Ze di sebelahnya menyela, Tetua, jangan merepotkan kakak Zhen. Biar aku saja yang menggendong betina suci. Pria yang berbicara itu sedikit kurus. Dia membungkuk, bersiap menggendong Ye Qingli. Ini adalah Long Ze, Beastman tingkat 6 akhir. Sifatnya licik. Dia selalu kalah kuat dari Long Zhen, sehingga perlahan-lahan membencinya. Dia adalah kandidat ketiga pewaris suku naga perkasa. Memicu misi sampingan, dapatkan setengah tanduk naga Long Ze. Hadiah, 1000 poin, level kemampuan naik 1 tingkat. Ye Qingli menepis tangan Long Ze dan menoleh ke arah Long Zhen, membuka tangannya lebar-lebar. Aku mau kamu yang gendong. Seketika, wajah Long Ze berubah. Tingkat kesukaan Teng juga menurun. Tingkat kesukaan Long Zhen bertambah 10. Total tingkat kesukaan saat ini, 10.
Tingkat kesukaan Teng berkurang 5. Total tingkat kesukaan saat ini, 25. Long Zhen sangat senang. Dia mengulurkan tangan dan memeluk Ye Qingli. Ye Qingli bersandar di dadanya, lalu sengaja menoleh untuk melirik Teng, sebelum kembali membenamkan diri di pelukan Long Zhen. Tingkat kesukaan Long Zhen bertambah 10. Total tingkat kesukaan saat ini, 20. Tatapan provokatifnya tadi membuat tingkat kesukaan Teng kembali turun. Tingkat menghitam bertambah 5. Ye Qingli mengerutkan kening. Apa itu, tingkat menghitam? Dia terus bersandar di pelukan Long Zhen, tidak lagi melihat Teng. Dia menatap Long Zhen. Setiap gerakan Long Zhen menunjukkan kelembutan. Long Zhen berkata lembut, "Betina kecil, jangan takut. Mulai sekarang, suku naga perkasa adalah rumahmu juga." Long Zhen menggendong Ye Qingli cukup lama. Ye Qingli tertidur di pelukannya. Kemudian, dia terbangun karena guncangan. Udara dingin menerpa wajahnya. Dia ternyata sedang duduk di punggung naga perkasa berwarna emas. Di sekelilingnya tercium bau darah. Long Zhen mengingatkan, "Betina kecil, pegangan yang erat. Kita baru saja diserang." Ye Qingli buru-buru menyentuh sisik emas di tubuh Long Zhen dan melihat darah merah di bawah sisik itu. "Kamu terluka." Dia segera mengaktifkan kemampuan kayu tingkat 2 untuk menghentikan pendarahannya. "Betina kecil, jangan khawatirkan aku." Merasakan perhatian Ye Qingli, semangat Long Zhen tiba-tiba bangkit. Ditambah lukanya sudah tidak berdarah, kecepatan terbangnya meningkat. Ye Qingli penasaran menoleh ke belakang. Apa itu? Ribuan burung hitam besar mengejar di belakang mereka, diiringi suara pekikan yang memekakkan telinga. Long Zhen berkata dengan kesal, "Itu burung Wu. Burung jenis ini biasanya tidak menyerang orang. Entah salah makan apa hari ini, berani-beraninya menantang suku naga." Rombongan naga itu menukik ke dalam awan, tapi saat keluar, hanya tersisa Long Zhen sendirian. Ye Qingli bertanya, "Apa yang terjadi?" "Tadi ada sesuatu yang mencengkeramku." Saat terbang di dalam awan, cakar naga emas tiba-tiba mencengkeramnya. Dia secara refleks memanggil sulur untuk menahan, tapi sulurnya malah direbut, dan dia terpisah dari Long Zhen dan naga lainnya. "Ini sepertinya bukan kebetulan," kata Long Zhen, matanya berkilat, tapi dia berusaha menenangkan, "Tidak apa-apa, aku sendiri juga bisa." Belum selesai bicara, dia tiba-tiba mengerang kesakitan, hampir kehilangan keseimbangan. Bulu hitam menancap dalam di sisiknya. Ye Qingli menoleh dan melihat hujan bulu hitam melesat ke arah mereka. Dia segera memanggil perisai es besar untuk menahan serangan. "Kenapa mereka hanya mengejarku?" keluh Long Zhen. Sambil menahan sakit, dia terus mengepakkan sayapnya, berusaha menjauh dari kejaran burung Wu. Untung dia sudah tingkat 7, kalau tidak, sudah pasti tertangkap. Saat itu, sehelai bulu berhasil menyerempet dan melukai lengan Ye Qingli. "Aduh, kamu terluka." Merasakan napas Ye Qingli yang tertahan, Long Zhen menjadi cemas. Dia menunduk melihat hutan lebat di bawah. "Kita sembunyi di sana dulu." Begitu berkata, Long Zhen memeluk erat Ye Qingli dan mendarat diam-diam di atas pohon besar. Sekelompok burung Wu berputar-putar di langit cukup lama. Karena tidak menemukan mereka, akhirnya mereka pergi. Long Zhen dengan lembut menurunkan Ye Qingli, tersenyum dan berkata, "Selagi sudah di sini, ayo kita jalan-jalan. Aku dengar di hutan ini ada tanaman spiritual yang bisa menambah energi kemampuan." Dia memberanikan diri menggenggam tangan Ye Qingli, telinganya memerah. Dia dengar betina sangat lemah dan harus makan 3 kali sehari. Mereka sudah terbang cukup lama, dia pasti lapar. "Kamu dari suku rubah salju ekor 9, kan? Aku belum tahu namamu." Ye Qingli mengangkat kepalanya, "Namaku Ye Qingli." Long Zhen tersenyum, "Kalau begitu, aku panggil kamu Ali, ya. Nanti setelah kembali ke suku, akan ada pertandingan. Naga perkasa yang menang baru boleh memilikimu. Tapi tenang saja, aku pasti akan menang."
Saat mereka mengobrol, tingkat kesukaan Long Zhen meningkat pesat, sudah mencapai 65. Ye Qingli mendengarkan laporan sistem dan tersenyum. Long Zhen jauh lebih mudah ditaklukkan daripada Teng. Tuan rumah, terdeteksi banyak tanaman di hutan ini yang bisa menambah poin dan nilai kemampuan. Anda bisa melihat layar untuk memeriksanya. Mata Ye Qingli berbinar, ternyata kemampuannya bisa naik tidak hanya dari hadiah misi. Sekarang, selama dia mengumpulkan nilai kemampuan hingga 500, dia bisa naik ke tingkat 3. Dia melihat-lihat daftar, mencari target terdekat. Terdeteksi jamur pinus, 20 meter di sebelah kanan. Hanya 20 meter, tidak jauh. Ye Qingli melirik Long Zhen yang sedang sibuk mengamati medan. Dia tidak mengganggunya dan berjalan sendiri ke kanan mencari jamur pinus. Tak lama kemudian, Ye Qingli melihat beberapa jamur coklat tumbuh subur di bawah pohon besar. Salah satunya bahkan lebih besar dari Lingzi berusia 60 tahun. Dia berjongkok untuk memetiknya, tidak menyadari ada seekor harimau besar bersembunyi di semak-semak. Saat dia merasa ada yang tidak beres, harimau itu sudah berjarak 5 meter darinya. Bagi harimau, jarak itu cukup sekali lompat untuk menerkamnya. Tapi Ye Qingli bukan betina lemah. Beberapa tusukan es langsung dia padatkan, mengarah ke harimau yang menerkam. Tepat saat harimau itu melompat, beberapa sulur melilit kakinya. Tusukan es pun menghantam. Harimau itu mengaum kesakitan. Tusukan es menembus kulitnya, tapi tidak fatal. Harimau itu mengaum lagi dan menerkam. Ye Qingli memadatkan perisai es. Belum sempat dia berteriak minta tolong, beberapa sambaran petir menyambar harimau itu. Harimau itu bahkan tidak sempat bersuara dan langsung tumbang. Tapi Long Zhen tidak berniat melepaskannya. Cakar naganya menancap ke perut harimau, darah segar muncrat ke wajahnya. Dia menoleh ke Ye Qingli, "Ali, kamu tidak apa-apa. Tidak takut, kan?" Ye Qingli menggeleng, tanpa sadar menelan ludah. Long Zhen menunduk melihat dirinya yang berlumuran darah, lalu menatap Ye Qingli yang bersih. Dia tersenyum canggung, "Aku cari tempat untuk membersihkan diri dulu." Saat keduanya tiba di sumber air, hari sudah gelap. Long Zhen melepas baju luarnya dan langsung menceburkan diri ke danau. Ye Qingli mencari batu besar untuk duduk, memeriksa progres barnya. Dia sudah mengumpulkan 100 nilai kemampuan. Setelah berpikir, dia memutuskan untuk menambahkan 100 poin itu ke kemampuan kayu. Alokasi nilai kemampuan selesai. Kemampuan kayu plus 100. Dia merenung. Kemampuan kayu masih butuh 400 poin lagi untuk naik ke tingkat 3. Sepertinya dia harus menyelesaikan lebih banyak misi. Saat itu, sistem berkata, terdeteksi udang Qingxia 50 meter di depan. Jika dikonsumsi, hadiah, 10 nilai kemampuan dan 10 poin. Ini kesempatan bagus. Dia turun ke air mencari udang Qingxia. Di bawah panduan sistem, dia menyingkap rumput laut dan benar saja, dia melihat sekelompok udang. Dia mengambil sedikit air danau, mengatur kadar garam air di ruang tanam agar sama dengan air danau, lalu memasukkan beberapa udang ke dalamnya. Dengan begitu, dia bisa memakannya kapan saja. Saat itu, Long Zhen tiba-tiba muncul dari air. "Ali, kamu sedang apa? Danau ini berbahaya. Hari sudah gelap, jangan pergi terlalu jauh. Kalau mau ikan, aku bantu tangkap." Ye Qingli mengangguk. Dalam cahaya remang-remang, dia merasa ada tatapan panas yang mengawasinya. Dia menoleh, tapi tidak melihat apa-apa. Dia pikir mungkin dia salah lihat. Dia mencoba berjalan beberapa langkah ke arah itu. Air danau langsung naik hingga ke tulang selangkanya. Dia merasakan aura berbahaya, berbalik bersiap kembali ke tepi. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba pergelangan kakinya ditarik. Dia pikir itu Long Zhen. Saat menoleh, dia bertatapan dengan sepasang mata biru tua. Tubuh pria itu, dari tulang selangka ke bawah, terbenam di air. Matanya menatap Ye Qingli dengan panas. Sistem memberitahu,
Terdeteksi target pria baru, Yu Ying. Beastman tingkat 6 puncak, suku manusia ikan. Sifat, licik, muram. Tingkat kesulitan, 4 bintang. Misi, tingkatkan kesukaan, Yu Ying hingga penuh atau terikat dengannya. Dan dapatkan, air mata manusia ikan, serta bantu dia menemukan barangnya yang hilang. Ye Qingli tanpa sadar bertanya, apa kamu kehilangan sesuatu? Yu Ying tertegun. Tangannya yang memegang pergelangan kaki Ye Qingli tanpa sadar mengerat. Tiba-tiba, Long Zhen melompat keluar dari air. Siapa kamu? Lepaskan aliku. Kemarahan Long Zhen meledak. Dia langsung menyambarkan petir ke arah Yu Ying, memaksa Yu Ying melepaskan Ye Qingli. Ekor ikan Yu Ying menghempas air, menciptakan dinding air yang menahan semua serangan petir. Dia ingin terus bertarung, tapi tiba-tiba darah di tubuhnya bergejolak. Pemandangan di depannya kabur. Ini adalah tanda-tanda akan menerobos level. Dalam keadaan darurat, dinding airnya hancur. Yu Ying berubah menjadi ikan biru kecil dan menghilang dalam sekejap. Long Zhen melihat itu dengan tatapan meremehkan. Dia menggandeng tangan Ye Qingli. Ayo, Ali, kita ke darat. Keduanya berkeliling di hutan itu selama 3 hari. Ye Qingli benar-benar panen besar.